Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan modul 4 dengan materi ACL konsep. Di sini kita nanti bakal membahas tentang ACL atau Access Control List. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478-2027 dan rekan-rekan saya. Saya Sayumade Gita Faluvi dengan NPM 24782030. Saya Gadis Nirmalasari, NPM 2478-2010, kelas 4A. Saya Anissa Destiswandari dengan NPM 24782004. Baik, mungkin di sini kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu 4.0.1, Why should I take this module? Jadi pada bagian ini, kita bakal menjelaskan alasan kenapa kita itu perlu mempelajari ACL atau Access Control List. Di sini diberikan analogi seperti saat kita ingin masuk ke kawasan perumahan yang dijaga petugas keamanan. Di sini kita coba analogikan access list itu seperti apa, ACL itu seperti apa. Jadi setiap orang yang mau masuk atau keluar itu harus diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Kalau orang tersebut diizinkan, baru gerbangnya akan dibuka. Kalau tidak sesuai aturan, maka aksesnya akan ditolak. Jadi ada aturan gitu yang mengatur lalu lintas keluar dan masuk. Itu analoginya. Konsep tersebut mirip dengan ACL pada jaringan. ACL sendiri dia digunakan untuk mengatur trafik yang melewati interface router. Apakah trafik tersebut akan diizinkan atau ditolak? Nanti router bakal memeriksa informasi di dalam paket lalu membandingkannya dengan aturan-aturan ACL yang disebut ACE atau Access Control Entry. Nanti pemeriksaan bakal dilakukan secara berurutan dari urutan pertama sampai menemukan aturan yang cocok. Nah, proses tersebut yang disebut dengan paket filtering. Jadi intinya modul ini bakal memahami bagaimana ACL itu dapat membantu mengontrol akses dan meningkatkan keamanan lalu lintas jaringan. Next. Berikutnya kita bakal bahas 4.0.2, What will I learn to do in this module? Jadi pada bagian kali ini bakal dijelaskan tujuan pembelajaran dari modul ACL konsep. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana ACL itu digunakan sebagai bagian dari kebijakan keamanan jaringan. Jadi ACL di sini dia bukan hanya sekadar sebagai konfigurasi biasa, tetapi digunakan untuk mengatur trafik mana yang boleh lewat dan mana yang harus ditolak. Di modul ini ada beberapa topik yang bakal dipelajari. Yang pertama di sini ada purpose of ACLs, yaitu fungsi ACL dalam memfilter trafik. Lalu yang kedua ada wildcard mask in ACL, yaitu cara ACL menggunakan wildcard mask untuk menentukan alamat atau range IP yang akan dicocokkan. Lalu ada yang ketiga ada guidelines for ACL creation, yaitu panduan dalam membuat ACL agar aturannya benar dan tidak salah urutan. Terakhir ada types of IP versi 4 ACL, yaitu perbandingan antara standar ACL dan extended ACL pada IP versi 4. Jadi nanti kita bakal coba untuk memahami dasar ACL, cara kerjanya, dan jenis-jenis sebelum masuk ke konfigurasi. Next. Selanjutnya kita masuk ke what is ACL, apa itu ACL. Jadi pada bagian ini ACL atau Access Control List adalah kumpulan perintah IaaS yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan informasi yang ada di paket header. Secara normal, router itu bakal meneruskan paket berdasarkan tabel routing, yaitu melihat alamat IP tujuan lalu memilih jalur terbaik. Tapi kalau ACL diterapkan pada interface router, maka router dia tidak langsung meneruskan paket begitu saja. Nanti router bakal periksa dulu apakah paket tersebut sesuai dengan aturan ACL atau tidak. Aturan di dalam ACL sendiri itu disebut dengan ACE atau Access Control Entry dan isinya bisa berupa perintah permit untuk mengizinkan trafik atau deny untuk menolak trafik seperti itu. Pemeriksaan itu nanti dilakukan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, proses tersebut itu disebut dengan paket filtering.
Lalu pada tabel di bagian bawah, di situ ada beberapa kegunaan ACL. ACL bisa digunakan untuk membatasi trafik agar performa jaringan lebih baik. Misalnya, contohnya itu untuk memblokir trafik video yang terlalu membebani jaringan. Nanti ACL juga dia bisa mengontrol aliran trafik, seperti kayak membatasi update routing, nanti hanya dari sumber tertentu saja. Terus bisa juga memberikan keamanan dasar dengan membatasi akses ke jaringan tertentu seperti jaringan HR. Terus bisa juga untuk memfilter berdasarkan jenis trafik seperti email boleh atau tidak. Terus telnetnya bisa ditolak seperti itu. Terus membatasi akses host ke layanan seperti FTP atau HTTP dan juga membantu memberi prioritas pada trafik tertentu seperti voice traffic. Jadi intinya ACL di sini dia digunakan untuk mengatur trafik jaringan agar lebih aman, terus bisa dikontrol dan sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti itu. Next. Selanjutnya kita masuk ke 4.1.2 paket filtering. Jadi pada bagian ini bakal kita coba bahas terkait paket filtering. Paket filtering sendiri itu adalah proses mengontrol akses ke jaringan dengan cara menganalisis paket yang masuk atau keluar. Nanti setelah paket diperiksa, router akan menentukan apakah paket tersebut harus diteruskan atau harus dibuang seperti itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Di sini jadi nanti kalau misalnya kita lihat pada gambar, bakal di gambar itu dijelaskan bahwa paket filtering dia bekerja pada layer 3 dan layer 4 di model OSI layer ya. Jadi layer 3 sendiri adalah network layer yang berkaitan dengan alamat IP, sedangkan nanti layer 4 itu adalah transport layer yang berkaitan dengan protokol seperti TCP dan UDP serta nomor port. Jadi kita coba lihat gambarnya. Terus si Cisco router sendiri dia mendukung dua jenis ACL yaitu standar ACL dan extended ACL. Standar ACL dia hanya memfilter trafik pada layer 3 berdasarkan source IP versi 4 address atau alamat IP sumber saja. Sedangkan extended ACL dia lebih detail karena dia bisa memfilter berdasarkan source dan destination IP versi 4 address serta bisa menggunakan informasi layer 4 kayak protokol TCP, UDP, nomor port dan jenis protokol lainnya seperti itu. Jadi intinya paket filtering ini dia digunakan untuk menyaring trafik jaringan dan juga extended ACL dia memiliki kontrol yang lebih spesifik dibandingkan standar ACL. Mungkin kita bakal lanjut lagi ke bagian 4.1.3. Sebentar, ini share screen-nya lagi loading. Ada problem di Wi-Fi-nya. Jadi kami mohon maaf apabila slide-nya loading-nya lama dan tidak ditampilkan. Nah, bisa dilihat ya di sini tadi ada layer 3 dan layer 4 yaitu transport dan juga network. Bisa dilanjut ke bagian berikutnya 41.3. Kita lanjut lagi. Di sini slide-nya sudah kembali muncul. Kami mohon maaf. Kita lanjut. Jadi pada bagian 4
4.1.3 yaitu ACL operation. Pada bagian ini bakal kita coba bahas tentang cara kerja ACL pada interface router. ACL dia bisa diterapkan pada dua arah traffic yaitu inbound dan juga outbound. Inbound ACL dia memfilter paket saat paket baru masuk ke interface router sebelum router melakukan proses routing. Jadi kalau paket ditolak oleh ACL, router tidak perlu mencari route lagi, seperti itu. Sedangkan outbound ACL dia memfilter paket setelah proses routing selesai, yaitu sebelum paket keluar dari interface tujuan. Outbound ACL dia biasanya digunakan kalau traffic dari beberapa interface masuk ingin difilter dengan aturan yang sama sebelum keluar lewat interface tertentu. Cara kerja ACL dia dilakukan secara berurutan. Router nanti bakal mengambil informasi dari paket header, misalnya source IP versi 4 address-nya, lalu membandingkannya dengan setiap aturan ACL atau ACE dari urutan paling atas. Jadi dia dari atas dulu baru ke bawah seperti itu. Kalau ada aturan yang cocok, router langsung menjalankan instruksinya, yaitu permit untuk mengizinkan atau deny untuk menolak paket. Setelah cocok, aturan berikutnya tidak diperiksa lagi. Kalau tidak ada satupun aturan yang cocok, paket nanti bakal ditolak karena di akhir ACL dia selalu ada aturan tersembunyi yang disebut dengan implicit deny. Jadi dalam membuat ACL, urutan aturan itu sangat penting karena router membaca ACL dari bagian atas sampai ke bawah. Mungkin penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk membahas pada sebab berikutnya. Next. Nah, pada sebab ini juga itu sebenarnya, oke. Di sini saya melanjutkan pada sebab 4.2.1 yang dimana ini kita akan membahas pada poin wildcard mask pada ACL. Nah, yang pertama itu adalah pada sebab 4.2.1 dengan judul wildcard mask overview. Jadi, di sebab ini materi yang dibahas itu adalah pengenalan tentang wildcard mask. Nah, dalam ACL, wildcard mask itu digunakan untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang harus diperiksa dan bagian mana yang boleh diabaikan. Nah, wildcard mask sendiri itu memiliki aturan yang berkebalikan dengan subnet mask. Nah, pada wildcard mask, nilai 0 itu berarti harus cocok atau match, sedangkan share screen-nya. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi. Nah, jadi untuk wildcard mask sendiri itu punya aturan yang berkebalikan dengan subnet mask ya. Yang dimana pada wildcard mask itu nilai 0 berarti harus cocok atau match, sedangkan nilai 1 itu berarti diabaikan atau ignore. Nah, jadi bagian IP yang diberi nilai 0 itu akan dicek oleh ACL, sedangkan bagian IP yang diberi nilai 1 itu tidak harus sama. Nah, selanjutnya pada tabel, di scroll sedikit. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ada beberapa contoh dari wildcard mask. Pada wildcard 0.0.0 itu semua bit bernilai 0, yang dimana artinya seluruh bagian alamat IP itu harus cocok. Nah, wildcard ini itu digunakan jika ACL hanya ingin mencocokkan satu alamat host tertentu. Selanjutnya ada wildcard 0.0.0.63. 3 oktet pertama itu harus cocok. Nah, pada oktet terakhir itu 2 bit paling kiri itu masih diperiksa, sedangkan 6 bit terakhir itu diabaikan. Selanjutnya pada wildcard 0.0.0.15, 3 oktet pertama juga harus cocok. Bedanya, pada oktet terakhir itu hanya 4 bit paling kiri yang diperiksa, sedangkan 4 bit terakhir itu diabaikan. Selanjutnya ada pada wildcard 0.0.0.255. Nah, 3 oktet pertama itu harus cocok, sedangkan oktet terakhir itu diabaikan seluruhnya. Wildcard ini itu biasanya digunakan untuk mencocokkan semua host dalam satu network yaitu /24. Nah, jadi dari tabel ini bisa dipahami kalau semakin banyak bit pada satu itu di wildcard mask, maka semakin banyak bagian alamat IP yang diabaikan oleh HCL. Seperti itu. Oke, next.
Oke, selanjutnya kita akan membahas pada subbab 4.2.2 dengan judul Wildcard Mask Types. Nah, jadi di subbab ini dijelasin beberapa jenis penggunaan wildcard mask pada ACL, yang dimana wildcard mask itu bisa digunakan untuk mencocokkan satu host, satu subnet, dan juga range beberapa subnet. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah wildcard to match a host. Nah, jenis pertama ini itu bisa di-scroll dikit. Nah, jenis pertama ini itu adalah wildcard yang mencocokkan satu host. Pada contoh ini, ACL ingin mengizinkan hanya host dengan alamat IP 192.168.1.1. Karena yang dicocokkan hanya satu host, maka wildcard mask yang digunakan itu adalah 0.0.0.0. Nah, nilai ini berarti semua bit pada alamat IP itu harus sama persis. Nah, pada tabel alamat IP yang digunakan itu adalah 192.168.1.1. Wildcard mask-nya adalah 0.0.0.0, sehingga alamat yang diizinkan juga hanya 192.168.1.1. Nah, perintah ACL yang dihasilkan itu adalah access list 10 permit 192.168.1.1 0.0.0.0, yang artinya ACL hanya mengizinkan satu host tersebut saja. Oke, selanjutnya di wildcard mask to match NIP versi 4 subnet. Nah, jenis kedua ini adalah wildcard mask yang mencocokkan satu subnet pada IP versi 4. Pada contoh ini, ACL itu digunakan untuk mengizinkan semua host yang berada pada network 192.168.1.0/24. Untuk network /24, wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.255. Artinya, 3 oktet pertama, yaitu 192.168.1 itu harus cocok, sedangkan oktet terakhir itu boleh berbeda, karena merupakan bagian host. Nah, pada tabel alamat contoh yang ditampilkan itu adalah 192.168.1.1 dan wildcard mask-nya adalah 0.0.0255. Sehingga host yang diizinkan berada dalam rentang 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, perintah yang dihasilkan itu adalah access list 10 permit 192.168.1.000.255, yang dimana artinya adalah ACL itu mengizinkan semua host dalam network 192.168.1.0/24. Oke, next. Pada wildcard mask to match NIP versi 4 address range. Nah, jenis ketiga ini adalah wildcard mask untuk mencocokkan range alamat IP versi 4, yang dimana pada contoh ini ACL itu digunakan untuk mengizinkan beberapa network, yaitu dari 192.168.16.0/24 sampai dengan 192.168.31.0/24. Untuk mencakup range tersebut, wildcard mask itu digunakan yang digunakan itu adalah 0.0.0.15.255, yang dimana nilai ini itu membuat ACL tetap mencocokkan bagian 192.168, tetapi mengizinkan perubahan pada bagian tertentu di oktet ketiga dan seluruh bagian host di oktet terakhir. Nah, pada tabel alamat awalnya itu adalah 192.168.16.0 dan wildcard mask-nya adalah 0.015.255. Nah, hasilnya alamat host yang diizinkan itu berada dalam rentang 192.168.16.1 sampai 192.168.31.254. Nah, perintah yang digunakan itu adalah access list 10 permit 192.168.16.000 dan 0.015.255. Nah, artinya satu aturan ACL itu dapat digunakan untuk mengizinkan beberapa subnet sekaligus, tanpa harus menulis aturan satu persatu. Oke, next ke subbab berikutnya. Nah, di subbab berikutnya di sini kita akan membahas wildcard mask calculation. Jadi, di subbab ini dijelaskan cara menghitung wildcard mask. Cara paling sederhananya adalah dengan mengurangkan subnet mask dari 255, 255, 255, 255. Nah, jika kita lihat di tabel, rumusnya itu adalah 255, 255, 255, 255 dikurang subnet mask, yang dimana sama dengan wildcard mask. Nah, di sini ada 4 example. Yang pertama adalah example 1. Di contoh pertama, ACL itu ingin mengizinkan
network 192.168.3.0/24, yang dimana subnet mask untuk slash 24 adalah 255.255.255.0. Nah, di tabel ini itu nilai awalnya adalah 255.255.255.255, kemudian dikurangi 255.255.255.0, hasilnya adalah wildcard mask 00255. Nah, maka perintah ACL yang digunakan itu adalah access list 10 permit 192.168.3.0.000.255. Artinya, ACL itu mengizinkan semua host dalam network 192.168.3.0/24. Oke, next example 2. Nah, untuk example 2 di sini ACL itu mengizinkan network 192.168.3.32/28 dan subnet mask untuk slash 28 itu adalah 255.255.255.240. Jadi pada tabel nilai 255, 255, 255, 255 itu dikurangi oleh 255, 255, 255, 240 sehingga menghasilkan wildcard mask 00015. Nah, perintah ACL yang digunakan itu adalah access list 10 permit 192.168.3.32.000.015. Artinya, ACL itu mengizinkan host yang berada dalam subnet 192.168.3.32/28. Oke, next example 3. Nah, selanjutnya di sini pada contoh ketiga, ACL itu ingin mengizinkan network 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Nah, kedua network ini itu dapat diringkas menjadi 192.168.10.0/23. Subnet mask untuk slash 23 itu adalah 255.255.254.0. Jika dikurangkan dari 255, 255, 255, 255, hasil wildcard masknya adalah 001.255. Nah, perintah ACL yang digunakan adalah access list 10 permit 192.168.10.001.255. Artinya, ACL itu mengizinkan alamat yang berada dalam range 192.168.10.0 sampai 192.168.11.255. Oke, next example 4. Nah, selanjutnya pada contoh keempat, ACL itu mengizinkan ingin mencocokkan network dari 192.168.16.0/24 sampai 192.168.31.0/24. Range ini dapat diringkas menjadi 192.168.16.0/20. Subnet mask dari 20 itu subnet mask dari slash 20 itu adalah 255.255.240.0, yang dimana pada tabel nilai 255, 255, 255, 255 itu dikurangi dengan 255, 255, 240.0 sehingga menghasilkan wildcard mark 0015255. Nah, untuk perintah ACL yang digunakan itu adalah access list 10 permit 192.168.16.0.015.255. Artinya, ACL itu mengizinkan beberapa network dalam range 192.168.16.0 sampai 192.168.310 hanya dengan satu aturan saja. Nah, dengan memahami wildcard mask di sini kita bisa membuat aturan ACL yang lebih cepat, lebih baik untuk membatasi satu perangkat, satu jaringan maupun beberapa jaringan sekaligus. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin next ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada subbab 4.2.4 yaitu wildcard marks keywords. Pada slide ini tuh dijelaskan mengenai wildcard marks keyword pada ASL. Cisco IS itu menyediakan dua keyword khusus ya, yaitu host dan any untuk menyederhanakan penggunaan wildcard mask. Keyword host itu digunakan sebagai pengganti wildcard mask 0.0.0.0 dan digunakan untuk mencocokkan satu alamat IP tertentu. Sebagai contoh, access list 10 permit host 192.168.10.10 itu hanya mengizinkan IP tersebut, sedangkan keyword an itu digunakan sebagai pengganti 0.0.255.255.255.255 dan berarti semua alamat IP itu akan diterima. Contohnya pada access list 11 permit ini akan mengizinkan seluruh host. Penggunaan kedua keyword in itu membuat konfigurasi ASL lebih sederhana dan mudah dibaca. Ini ditunjukkan
penggunaan keyword host dan ANI sebagai pengganti wildcard mask. Perintah access list permit 10 host 192.168.10.10.0.0.0 yaitu hanya mengizinkan satu alamat IP tertentu, sedangkan perintah access list 11 permit any memiliki fungsi yang sama dengan access list 11 permit titik 0.0.0.255.255.255.255 yaitu mengizinkan semua alamat IP, penggunaan keyword host dan ANI membuat konfigurasi ACL itu menjadi lebih sederhana, lebih mudah dibaca, dan lebih efisien dalam penulisan. Mungkin next. Nah, selanjutnya yaitu ada di subbab 4.3.1 limited number of ACL per interface. Nah, pada slide ini itu dijelaskan mengenai batasan jumlah ACL yang dapat diterapkan pada sebuah interface router. Setiap interface itu dapat memiliki satu ACL IP versi 4 inbound, dan satu ACL IP versi 4 outbound, satu ACL IP versi 6 inbound, dan satu ACL IP versi 6 outbound. Jika router menggunakan dual stack IP versi 4 dan IP versi 6, maka maksimal terdapat 4 ACL pada satu interface. Inbound ACL sendiri itu digunakan untuk memfilter paket yang keluar dari router. Oleh karena itu, administrator harus merancang aturan ACL dengan baik karena tidak dapat memasang lebih dari satu ACL untuk arah dan protokol yang sama pada satu interface. Mungkin agak di-scroll ke bawah. Nah, ini itu merupakan Nah, stop. Nah, gambar ini itu merupakan ilustrasi dari materi sebelumnya, yaitu tentang batas jumlah ACL pada sebuah interface router. Nah, gambar ini itu ditunjukkan router R1 yang memiliki dua interface dual stack, yaitu interface yang menggunakan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 secara bersamaan. Interface sebelah kiri itu menggunakan alamat IP versi 4 192.168.10.1/24 dan IP versi 6 itu 2001 DB8 ACAD 11/64. Sedangkan interface sebelah kanan menggunakan alamat IP versi 4 192.168.20.1/24 dan IP versi 6 2001.db8 ACID 2.1/24. Panah berwarna oranye sendiri ini menunjukkan arah lalu lintas IP versi 4 inbound yang masuk ke router, sedangkan panah kuning menunjukkan IP versi 4 outbound yang keluar dari router. Untuk IP versi 6 sendiri menunjukkan untuk IP versi 6, panah biru muda itu menunjukkan IP versi 6 inbound, dan panah biru tua itu menunjukkan IP versi 6 outbound. Gambar ini itu menjelaskan bahwa setiap interface hanya dapat diterapkan satu ACL IP versi 4 inbound, satu ACL IP versi 4 outbound, satu ACL IP versi 6 inbound, dan satu ACL IP versi 6 outbound. Dengan demikian, setiap interface itu dapat memiliki maksimal 4 ACL. Karena router 1 itu memiliki dua interface dual stack, maka total ACL yang dapat diterapkan adalah 8 ACL. Namun ACL itu tidak harus diterapkan pada semua arah sekaligus. Tidak harus diterapkan pada semua arah sekaligus, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan jaringan yang digunakan. Mungkin slide selanjutnya. Nah, pada 4.3.2 yaitu ACL Best Practice, pada slide ini tuh dijelasin mengenai ACL Best Practice, yaitu panduan atau praktik terbaik yang sebaiknya diterapkan saat membuat dan mengkonfigurasi Access Control List atau ACL. Slide ini tuh menjelaskan bahwa konfigurasi ACL itu memerlukan ketelitian dan perencanaan yang baik. Kesalahan dalam konfigurasi ACL itu dapat menyebabkan gangguan layanan jaringan, kesulitan troubleshooting, bahkan downtime pada jaringan. Karena itu, sebelum membuat ACL, administrator itu perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, tabel ini merupakan perencanaannya ya. Yang pertama itu ada base ACL on the organizational security policies. Untuk panduannya di sini itu ACL harus dibuat berdasarkan kebijakan keamanan organisasi, dan benefit yang didapatkan hal ini itu memastikan bahwa aturan ACL yang dibuat sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan organisasi. Seperti contohnya, jika kebijakan perusahaan itu melarang akses ke server tertentu dari jaringan tamu, maka ACL itu harus dibuat untuk menerapkan aturan tersebut. Yang kedua itu ada read
out what you want the ACL to do. Untuk panduannya itu sebelum membuat ACL, tuliskan terlebih dahulu tujuan ACL tersebut. Nah, untuk benefit yang didapatkan di sini itu bisa membantu menghindari kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan masalah akses. Kayak contohnya kita harus menulis terlebih dahulu kayak mengizinkan ke jaringan berapa, menolak ke jaringan berapa, dan mengizinkan akses ke web server. Baru bisa kemudian dibuat konfigurasi ACL-nya. Lalu yang ketiga itu ada use text editor to create, edit, and save ACL. Untuk panduannya sendiri di sini itu kita gunakan text editor untuk membuat, mengedit, dan menyimpan konfigurasi ACL. Nah, untuk benefitnya di sini itu akan memudahkan penyimpanan dan penggunaan kembali konfigurasi ACL di masa depan. Contohnya seperti kita menyimpan ACL dalam file, sehingga kita itu dapat menggunakan kembali jika terjadi pergantian perangkat atau backup konfigurasi. Agak scroll ke bawah. Nah, yang keempat itu ada dokumen the ACL using the remark command, yang dimana di sini itu panduannya berikan dokumentasi atau keterangan pada ACL menggunakan perintah remark. Nah, manfaatnya sendiri atau benefit yang bisa didapatkan di sini itu akan membantu administrator lain memahami fungsi setiap aturan ACL. Contohnya kayak kita buat remake. Nah, dengan adanya remake ini, administrator itu dapat langsung mengetahui tujuan ACL tanpa harus nebak-nebak. Untuk yang kelima itu ada test the ACL on a development network before implementation. Nah, untuk panduannya di sini itu kita harus melakukan pengujian ACL terlebih dahulu pada jaringan perkembangan atau laboratorium sebelum diterapkan pada jaringan produksi. Untuk benefitnya di sini itu akan mengurangi resiko kesalahan yang dapat menyebabkan gangguan layanan pada jaringan utama. Contohnya seperti kita harus menguji ACL terlebih dahulu pada simulator seperti pakai tracer atau GNS3 sebelum diterapkan kepada jaringan perusahaan. Jadi kesimpulannya untuk uh, slide yang ACL best practice ini, yaitu kita itu harus membuat ACL berdasarkan kebijakan keamanan organisasi, menentukan tujuan ACL sebelum dikonfigurasi, menyimpan ACL menggunakan text editor, memberikan dokumentasi menggunakan perintah remake, dan menguji ACL terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada kepada klien ya. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada modul 4.4.1 yaitu Standard and Extended ACL. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua jenis IP versi 4 ACL. Yang pertama itu ada standar ACL dan extended ACL, yang dimana standar ACL ini mengizinkan atau permit dan menolak atau deny. Jadi paket hanya berdasarkan IP versi 4 address asalnya atau source-nya. Dan ada extended ACL juga, yaitu mengizinkan atau permit dan menolak deny paket berdasarkan alamat IP versi 4 source dan alamat versi 4 destination, jenis protokol, port TCP atau UDP, dan tujuan atau yang lainnya. Jadi di scroll ke bawah sedikit. Jadi di sini kita bisa lihat untuk ACL standarnya, yaitu di sini ada config-nya root 1 config access list 10 permit 192.168.10.0.0.0.255. Jadi ACL 10 ini mengizinkan host-host yang berada pada jaringan asalnya, yaitu 192.168.10.0/24, karena adanya aturannya yaitu adalah ini tolak semua di bagian akhirnya. Nah, lalu semua traffic ini kecuali traffic yang datang dari jaringan 192.168.10.0/24 akan diblokir oleh ACL standar ini. Nah, selanjutnya ada ACL extended atau diperluas, yaitu 100 ya di sini, akses list 100, yaitu mengizinkan traffic yang berada dari host manapun di jaringan 192.168.10.0/24 menuju ke jaringan IP versi 4 manapun jika port host tujuannya adalah HTTP atau port 80. Nah, jadi kita bisa lihat di sini
ACL standar 10 ini hanya mampu melakukan penyaringan berdasarkan alamat asalnya. Nah, sedangkan ACL extended itu melakukan penyaringan pada informasi asal dan tujuan layer 3 serta protokol layer 4 yaitu TCP. Next. Selanjutnya ada number and name ACL. Nah, jadi di sini ACL ini dari nomor 1 hingga 99 atau 1300 hingga 1999 adalah standar ACL, dan extended ACL ini dari 100 hingga 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di komennya atau perintahnya ini kita bisa pakai komen access list tanda tanya ya untuk melihat nomor-nomor access listnya. Next. Nah, jadi ada name ACL. Nah, name ACL ini adalah metode yang lebih disukai untuk digunakan ketika mengkonfigurasi ACL. Nah, standar ACL ini dan extended ACL ini dapat diberi nama untuk memberikan informasi mengenai tujuan dari ACL tersebut. Jadi, sebagai contohnya itu memberikan nama pada sebuah ACL dengan FTP filter dan menggunakan nomornya 1000. Untuk share screen-nya masih di atas, belum 43. Nah, jadi di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti ya untuk name ACL. Jadi yang pertama ada menetapkan sebuah nama untuk mengidentifikasi tujuan dari ACL tersebut. Lalu nama dapat mengandung karakter alfanumerik. Nama tidak boleh mengandung spasi atau tanda baca. Disarankan agar nama dalam huruf kapital, dan entry aturan dapat ditambahkan atau dihapus dalam ACL. Next. Jadi di sini where to place ACL. Jadi di mana kita bisa menempatkan ACL ya. Jika kita lihat di gambar ini, ACL standar ini dan extended seharusnya ditempatkan dalam sebuah jaringan perusahaan. Nah, jadi kita asumsikan tujuannya ini untuk mencegah traffic yang berasal dari jaringan 192.168